Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah As-Sajdah. Surah yang ke-32 ayat 22 insyaallah sampai ayat yang ke-30. Dibantu tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 98 insyaallah sampai halaman 102. Untuk itu mari kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan adapun siapa orang azlamu yaitu yang lebih zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim. Memang ketimbang orang dari orang. Dzukira yang diperingatkan. Siapa man bi ayati rabbih dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan ayat-ayat Tuhannya. Al-Quran ayat Allah. As-Sunnah apabila sahih itu juga ayat Allah yang disampaikan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk ayat Allah adalah alam dan sekitarnya. Tentang as-sunnah ini, yang sahih adalah termasuk ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk memastikan sahih apa tidak, itu yang berwenang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, setelah dibandingkan dengan Al-Quran, adalah nabinya, lalu para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, baru kita terakhir. Yang membandingkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat dengan ayat, lalu dengan as-sunnah, al-hadis, lalu dengan yang membandingkan itu adalah para sahabat, baru tabi'in, baru aimah, para ulama. Kalau kita hanya
sekedar berusaha memahami. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang atau ketimbang orang yang sudah diingatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi summa a'rada, kemudian berpaling. Siapa mereka? Anha dari ayatillah. Pakai summa karena prosesnya disampaikan sampai faham. Biasanya perlu waktu, tahapan, tapi setelah faham a'rada. Berpaling siapa man anha dari ayati rabbi. Itu kezaliman yang sangat tinggi. Inna sungguhnya kami Allah minal mujrimin dari orang-orang yang suka melakukan dosa. Ini awalnya pakai man, di ujung pakai mujrimin. Mujrimin menunjukkan orang banyak. Artinya orang melakukan dosa itu banyak sekali orangnya dan dosanya. Maka bagi orang yang suka melakukan dosa, dengan bentuk dosa yang sangat tinggi adalah zalim kepada ayat-ayat Allah, muntaqimun. Inna yaitu muntaqimun, pasti memberi pelajaran yang sangat tegas siapa Allah Subhanahu wa taala. Intiqam itu sebenarnya azab, siksa. Nah, surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat 22. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita menghindari dari sekecil apapun terhadap kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 17 ini menggambarkan bahwa tidak sepantasnya, tidak layak orang Islam itu melakukan dosa sekecil apapun dengan sengaja. Kalau toh ada orang Islam melakukan dosa, Allah berhusnudzon mungkin karena bijahalah, karena ketidakfahamannya. Bahasanya halus sekali. Satu sisi, taubat itu diterima bagi orang yang melakukan dosa bijahalah, tanpa sengaja. Bagaimana dengan orang yang sudah paham dan sengaja melakukan dosa, atau mendiamkan orang yang melakukan dosa, atau pura-pura tidak mendengar, atau pura-pura tidak melihat terhadap kezaliman yang ada di sekitar kita, padahal kita mampu untuk merubahnya. Mungkin ada yang mampu dengan hati, artinya hati tidak setuju. Ada yang mampu dengan lisan, ada yang mampu dengan kekuasaan. Surah An-Nisa ayat 17. Di dalam ayat berikutnya, Allah mengingatkan, dimanapun kita berada, apalagi di zaman fitnah, banyak cobaan di dalam berbagai hal, sampai di bidang agama, bidang kehidupan, banyak kezaliman, maka 14 abad yang lalu, lebih dari 14 abad yang lalu, Allah sudah mengingatkan, diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu.
Wala yajrimannakum, sungguh kapanpun. Itu fil mudhari' ada nun taukid sakilah bertasdid, sungguh kapanpun jangan pernah kita karena dendam suatu kebencian maka kita bertindak tidak adil. Apalagi kalau sampai melampaui batas. Anta'tadu. Al-Maidah ayat 2. Nabi dulu dihalang-halangi dan para sahabat dari Masjidil Haram. Mau sholat di Ka'bah di Mekah nggak boleh, tinggal di Mekah nggak boleh. Namun demikian, kita umat Islam jika dalam keadaan kuat dan musuh, itu yang dimaksud musuh itu beda agama. Tidak, Allah tidak pernah menganggap kita sesama anak bangsa, sama umat Islam, apalagi dijadikan musuh. Mereka saja beda agama, pernah berbuat mengusir Nabi dan para sahabat dari Mekah. Sholat tidak boleh di Mekah, bahkan diusir ke Madinah. Kalau mereka sudah minta maaf, atau mereka dalam keadaan lemah, atau mereka tidak membahayakan, tetap kita tidak boleh berlebihan dan tetap kita harus memperlakukan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena mereka ini sudah lemah. Ini satu sisi. Jangan sampai kita memandang saudara kita, lalu kita anggap mereka itu adalah musuh. Padahal agamanya sama-sama Islam. Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat 14 abad lebih yang lalu Allah sudah mengingatkan agar kita berbuat adil. Adil itu orang yang berusaha untuk berbuat adil, itu termasuk tanda-tanda orang yang berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya. Huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau kamu nggak bisa berbuat adil, meskipun kepada musuh, paling tidak kamu takutlah kepada Allah. Karena itu hambanya Allah. Jangan sampai kita memperlakukan musuh berlebihan. Apalagi musuh yang sudah lemah. Atau kita hanya, jangan-jangan bukan musuh, hanya berbeda pendapat sesama anak bangsa. Al-Maidah surah yang kelima ayat yang ke-8. Apabila kita melihat suatu kezaliman, tapi kita mendiamkan, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, padahal kita punya kemampuan untuk mengurangi kezaliman itu, maka dosanya khawatir hampir sama dengan orang yang melakukan dosa. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu Al-Anfal ayat 25. Maka dosanya hampir sama, yang melakukan dan yang diam terhadap kezaliman. Kalau bahasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'ah. Apabila kita mengingatkan, maka insya Allah selamat. Tapi kalau kita tidak berusaha mengingatkan, tenggelam semuanya dan mungkin kena azab semua. Itu
Hadis Bukhari 2493 dari sahabat Nu'man bin Bashir, katanya Nabi bersabda seperti itu. Penggabungan antara ayat dan hadis Bukhari seperti itu termasuk penggabungan yang sudah dirangkai oleh Imam Al-Qurtubi seperti yang diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 343. Artinya bukan karangan dari kami. Dan Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apabila masih ada orang yang beristighfar dan mengingatkan, itu munasabah ayat sebelumnya dengan ayat Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33 ini. Kalau digabungkan antara ayat 25 dengan 33, maka pertama harus kita banyak beristighfar, bertobat, termasuk meskipun itu bukan kita yang melakukan dosa. Kita mintakan ampun kepada orang yang telah banyak melakukan dosa, agar Allah tidak menurunkan azabnya, karena apabila Allah menurunkan azab, maka bisa mengena kepada orang yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Kalau kita sudah memberi masukan, tapi masih kekeh dengan perbuatan zalimnya, kalau kita terkena imbas dari azab itu, maka insya Allah kita wafat dalam keadaan syahid. Namun kalau bisa, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan tidak terkena musibah, sekecil apapun. Ini ayat tentu anjuran agar kita jangan mendiamkan, membiarkan suatu kezaliman berlangsung di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan Nabi telah mencontohkan memperlakukan musuh. Sudah beda agama, sudah musuh. Ketika mereka ditawan. Jadi umat Islam memperlakukan tawanan, tahanan itu dengan mulia. Gentleman umat Islam itu dan proporsional. Itu yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Insan, surah yang ke-76, ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu tawanan. Bagaimana yang terbunuh seperti waktu di perang Badar, perang Uhud, itu karena dalam pertempuran. Karena mereka hendak menyerang umat Islam, membunuh umat Islam, maka umat Islam, Nabi dan para sahabat mempertahankan diri, maka mereka tanpa sengaja akhirnya terbunuh. Andai saja mereka dengan baik, tetap menjaga kerukunan, tinggal di Mekah, Nabi kan di Madinah. Nggak usah disamperin ke Madinah, nggak usah bawa senjata untuk membunuh Nabi dan para sahabat, tidak akan pernah terjadi peperangan dan pembunuhan itu. Umat Islam hanya mempertahankan diri. Sedangkan mereka, musuh orang kafir yang tertawan oleh umat Islam, kalau musuh itu dalam keadaan lemah, maka Nabi sangat memuliakan tawanan. Wa asira, asir itu tawanan. Apalagi orang yang belum tentu ditahan, padahal dia belum tentu salah, tapi sudah ditahan. Mestinya diproses dulu di pengadilan, kalau mereka sudah jelas-jelas salah, baru ditahan. Nah, di zaman yang penuh fitnah dan penuh kezaliman, orang belum tentu salah, bahkan dicari-cari kesalahannya sudah ditahan. Kecuali kalau mereka jelas-jelas misal membunuh orang, meskipun belum diproses, atau dia orang gila membawa senjata tajam, atau dia membakar rumah, membakar hutan, membakar gedung, atau dia koruptor yang bermiliatan, triliunan. Kalau cuma melanggar atau dianggap melanggar sesuatu masalah yang kecil, maka sebaiknya kita eh, berpandu atau mengacu kepada Al-Quran, surah Al-Insan,
surah yang ke-76 ayat yang ke-8 wa asira. Bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mempraktekkan memperlakukan tawanan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang belum tentu salah sudah ditahan waktu persidangan bukannya dihadirkan di persidangan tapi hak-haknya masih selalu ada yang gangguan, ada kurang diberikan jaminan dengan sepenuhnya. Jadi 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan, hati-hati dengan hak-hak orang, apalagi dengan nyawa orang. Besok Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, surah At-Takwir, surah yang ke-81, ayat 8, dan ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Besok yang ditanya bukan orang yang membunuh, karena khawatir dia itu beralasan seperti waktu hidup di dunia. Tapi yang ditanya itu besok yang dibunuh, yang dizolimi. Yang dizolimi itu akan bicara apa adanya. Kenapa dulu kamu ditahan? Kenapa teman kamu dibunuh misal? Sampai syahid 6 orang. Nah besok ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kamu punya dosa apa? Nah, itu hati-hati. Itu dunia akhirat berat itu pertanyaannya. Dan jangan pernah kita menganggap remeh suatu dosa sekecil apapun. Karena hitungannya itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia hanya sebentar. Penguasa hanya sebentar. Tapi titipan dunia, titipan jabatan yang sebentar itu besok pertanyaannya berat sekali. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 11, ayat 15, ayat 17, ayat 19. Ini semuanya mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Dulu di zaman Nabi berita hoak itu sudah ada. Berita hoak yang paling parah itu bahasa Arabnya ifkun, di atas buhtan itu, di atas kadib. Jadi ada kadib, ada buhtan, ada ifkun. Ifkun itu tertinggi. Karena kebohongan yang dilakukan oleh seorang oknum, apakah itu oknum pejabat, apakah itu oknum seorang ulama, maka akibatnya menjadi fatal, melahirkan permusuhan, dan lain sebagainya. Nah, mohon maaf ya, mestinya berhenti kita melakukan sesuatu yang akan melahirkan fitnah. Negara menjadi tidak tenang. Andai saja dulu HTI itu tidak dibubarkan, mungkin ada yang tidak setuju dengan yang kami sampaikan. Oke lah, nggak apa-apa. Boleh kita berbeda pendapat. Andai saja dulu HTI itu tidak dibubarkan. Nah, mereka kan dianggap makar, tapi mereka kan cuma pikiran, punya gagasan, punya pikiran, hanya ijtihad. Mestinya dihadapi dengan cara ijtihad juga, secara dialog juga, bukan dibubarkan seperti itu. Tapi ya sudahlah. Lalu andai saja FPI tidak dibubarkan, kalau toh FPI dianggap berbeda cara berpikirnya, maka karena FPI ini beliau bukan berjuang dengan kekerasan, misal bawa senjata, maka alangkah baiknya dulu kalau dihadapi dengan cara dialog.
sehingga tidak melahirkan dendam, permusuhan, kebencian. Andai saja semuanya, tahanan-tahanan politik atau pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, ulama, habaib, itu diajak dialog saja, nggak usah ditahan. Maka insya Allah negara kita ini di samping sudah ada COVID, ditambah juga sedikit saling curiga, ini akan melahirkan eh, ekonomi atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala kurang lancar dan melahirkan suatu kecurigaan sesama anak bangsa. Andai saja semua itu terhindari, maka mungkin tidak terjadi pembunuhan di kilometer 50 itu yang melahirkan syahid 6 anak muda. Subhanallah. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut fitnah seperti ini. Sebenarnya mudah, masih belum terlambat. Jadi mintalah maaf, adakan rekonsiliasi, lalu saling bertemu, saling berpelukan, lalu karena sudah ada korban tentang kematian, maka itu harus diproses hukum. Sedangkan yang lain-lain, tahanan itu dikeluarkan, para ulama diajak dialog, dimintai pendapat, jangan hanya ulama yang mendukung kita, sampai mereka-mereka, beliau-beliau yang tidak mendukung kita pun kita ajak dialog. Pasti di situ ada manfaatnya, pasti di situ ada nasihat yang lurus. Karena biasanya nasihat yang lurus itu datangnya dari orang yang lurus atau bahkan datang dari orang yang bermusuhan dengan kita. Apabila teman yang sifatnya menjerumuskan kita, maka dia hanya bisa menyanjung kita, mengiyakan apa yang kita lakukan, kita perbuat, dan yang kita putuskan. Kembali lagi kepada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang pelajari, yaitu Al-Qur'an surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang ke-11. La tahsabuhu syarran lakum. Bagi yang tergolimi, kamu gak usah terlalu putus asa. Gak usah curiga kepada Allah. Bal huwa khairul lakum. Itu merupakan yang penting kita sudah berusaha untuk jadi orang baik, berdoa, berusaha, kok masih ada kesulitan, musibah, kezaliman, fitnah, itu merupakan ujian untuk kenaikan tingkat, menunjukkan keimanan dan ketahanan kita, bal huwa khairul lakum. Itu jauh lebih bagus bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Orang yang tidak pernah menghadapi musibah, rentan dia kalau ada musibah sedikit, rentan putus asa. Tapi orang yang biasanya bertubi-tubi dia terkena musibah, maka ketika ada musibah, maka dia seperti sesuatu yang biasa saja. Seperti orang yang dia sudah siap untuk mendapatkan pukulan, maka dia lebih siap. Ya, tapi kalau bisa kita hidup dalam keadaan tanpa musibah kalau bisa. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Ingat, Allah mengingatkan, setiap individu itu besok akan dapat pembalasannya sesuai peranannya. Semakin besar peranan dan jabatan kita, maka besok itu semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Allah mengingatkan lahu adzabun azim. Kenapa lahu? Lahu itu mufrad karena biasanya uh, owner atau yang tertinggi di atas itu dia itu biasanya satu orang dan yang paling kuat. Nah, disitulah adzabun azim. Sama dengan waktu itu si Raja Hoak adalah Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua ulama sedunia tahu, di hadis Bukhari juga disampaikan, di tafsir juga semua disampaikan bahwa di antara surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 11 di sini, walladzi tawalla kibrahu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang wafat dalam keadaan munafik, diabadikan di dalam surah At-Taubah itu, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Silahkan dicek di dalam semua kitab tentang penjelasan Al-Quran surah At-Taubah dan surah An-Nur ayat 11 ini. Berikutnya, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Jangan pernah kita menganggap sekecil apapun dosa itu lalu hayyina, dianggap kecil. Padahal wa huwa indallahi azim, padahal menurut Allah itu sangat besar.
sangat besar. Hati-hati. Ya'idzukumullahu an ta'udu. Allah mengingatkan agar kita menghindari, tidak mengulangi lagi. Allah mengingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna yang menyukai, bangga, bahagia ketika saudaranya sesama anak bangsa sama umat Islam terzalimi, lalu dia bangga antasyi al-fahishatu fil ladzina amanu lahum, yaitu bagi mereka adzabun, adapun azab alimun yang sangat pedih, di mana fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini di dalam An-Nur ayat 11 sampai ayat 19. Jadi bagaimana? Jadi kita ini, bedanya kita dengan al-Yahud, kalau mereka bangga ketika orang lain terkena musibah, maka kita sama umat Islam itu diajarkan oleh Allah bagaimana caranya semua anak bangsa ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka dunia dan akhiratnya dalam kebaikan semua. Allah mengingatkan, diabadikan di dalam Al-Quran, surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, yalfidh, sepotong kata. Apabila itu menyakitkan umat Islam, sepotong kata, sekecil apapun perbuatan kita, itu semuanya tercatat. Illa ladaihi raqibun atid, dan besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-18. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang, mohon maaf, namanya berbuat salah atau pernah berbuat salah itu tidak hanya terpaku kepada orang perempuan. Ada kalanya laki-laki, ada kalanya perempuan. Hanya saja di cerita ini ada seorang perempuan pernah melakukan kesalahan. Ya, laki-laki tadi di dalam Al-Quran surat Taubah itu laki-laki. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kan laki-laki itu. Demikian juga Fir'aun, Namrud. Itu kan laki-laki. Nah, ketepatan di dalam Al-Quran surah Yusuf. Ada seorang perempuan, ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Ada yang nama tidak penting. Yang penting pernah ada namanya manusia, mungkin sengaja atau enggak sengaja, wallahu a'lam, pernah salah dia. Lalu dia bertaubat dan dia mengakui kesalahannya di muka umum. Karena dia telah melakukan kesalahan di muka umum, dia pun menyampaikan pertobatannya di muka umum, dan bentuk pengakuannya itu mereka mengakui bahwa dia melakukan salah, dan yang difitnah itu adalah betul-betul orang yang sangat baik sekali. Jadi pengakuan kita mestinya kalau kita pernah menzalimi seorang, maka kita harus mengangkat derajat orang yang pernah kita zalimi itu setinggi-tingginya, sesuci-sucinya, kira-kira begitu dalam tataran manusia. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana rawattuhu an nafsi. Itu saya rawattuhu, sangat cinta sama dia, Yusuf. Saya yang salah. Coba ya, ana rawattuhu an nafsihi. Coba pakai an itu. Dia tidak menanggapi godaanku, an nafsi. Jadi nomor satu, dia sudah di samping bertobat, memulihkan nama baik orang yang baik. Wa innahu, di samping pakai an,
berikutnya wa innahu, pakai taukid. Kita tahu ucapan yang biasa itu tambah taukid. Ini ditambah taukid untuk lebih membersihkan nama baik orang yang pernah kita zalimi. Wa innahu, dan bahwasanya dia Nabi Yusuf pakai lam berikutnya. La minas shadiqin, lam taukid. Betul-betul termasuk orang yang suci, baik, benar, dan jujur. Oh, begitulah. Hati-hati kita mendolimi, apalagi yang kita dolimi itu adalah orang baik-baik. Nah, itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan, kalau kamu nggak malu, idza lam tastahi. Di dalam riwayat yang lain, idza lam tastahyi. Di dalam Bukhari 3483 dari Abu Mas'ud Uqbah. Jadi inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, ya lakukan apa saja, terserah. Yang penting tugas kita sudah memberi contoh yang terbaik, mendoakan, sudah menyampaikan. Kalau kalian tetap mau kekeh, malah bangga dengan kemaksiatan, dan mendiamkan, bahkan mendukung kepada kemaksiatan, ya silahkan. Kalau Anda nggak malu kepada anak cucu Anda, jangan lupa loh, anak cucu kita itu paham dan tahu ketika kita punya kemampuan untuk merubah, lalu kita tidak merubahnya, mendiamkan suatu kemaksiatan. Anak cucu kita, bawahan kita, pegawai kita, semua itu tahu bahwa pemimpinnya itu, oknumnya itu zalim. Itu Bukhari. Jadi, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Di dalam riwayat yang lain. Itu yang 3484. Kalau tadi 3483. Demikian juga 6120. Itu hadis Bukhari. Silahkan bisa dicek di dalam Fathul Bari juz 6 di halaman 638 di sebelah kanan di bawah itu. Dan itu berlanjut sampai 650, kanan ketemu kanan. Itulah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan nasihat dari nabinya, termasuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari 966 ada cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu ma'abni Umar hina asabahu sinanur rumhi fi akhmasi qadamihi. Falaziqat qadamuhu birrikabi. Fanazalat fanaza'tuha. Wadhalika bimina. Fabalagha al-hajjajah faja'ala ya'uduhu. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini terkena ujung tombak di kakinya itu loh, di cekungan kakinya itu, di bawahnya itu, kan ada cekungan itu. Lalu berdarah, yang nantinya juga lama-lama mengantarkan wafatnya beliau. Karena katanya itu ujung tombak itu ada racunnya. Lalu sampailah berita itu kepada oknum penguasa waktu itu. Oknum penguasa waktu itu adalah Hajjaj. Ini Hajjaj ini terkenal dengan oknum yang diktator, keras kepala. Kalau orang berbeda dengan dia, biasanya kalau nggak ditangkap, dibunuh. Silahkan buka semua kitab. Kitab apa saja? Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Hajjaj ini seorang politik yang ulung. Bawa memakai jurus mabok kalau bahasa anak sekarang.
Dia nyamperin besuk sahabat Abdullah bin Umar yang sedang sakit karena kakinya terkena uh, tadi ujung tombak tadi. Faqala al-Hajjaj, "Lau na'lamu man asabaka." Andai saja aku tahu siapa yang menyebabkan kamu kakimu luka itu. Wah, bahasanya manis, politikus. Gerakannya semua diperhitungkan, politikus. Biasa. Mohon maaf ya, ada cerita begini, maaf. Kami selingin sedikit cerita. Ada seorang pencuri atau perampok. Karena dia yakin bahwa tidak akan lama pasti ketangkap, atau dia untuk menyelamatkan diri untuk sementara waktu, supaya lolos, maka uang yang ada di tangannya, di tasnya itu dibuka dan dihamburkan di jalan. Bagi-bagi uang, bagi-bagi kekuasaan. Ya untuk sementara waktu biar ya lolos lah. Tapi bagaimanapun yang namanya kebaikan pasti tercium juga. Demikian juga sebaliknya. Sesuatu yang kurang baik, dosa, zalim, busuk, maka juga ditutupi bertahun-tahun juga pasti kebuka. Politikus Hajjaj ini datang ke sahabat Abdullah bin Umar dengan bahasa yang manis. Kalau saya tahu siapa yang menyebabkan kamu luka, saya habisin tuh orang, saya gigit kira-kira begitu. Faqala Ibnu Umar. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar, ini seorang ulama yang lurus, sahabat yang lurus, yang dijamin oleh Allah melalui lisan nabinya masuk surga. Ini kan putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anta asabtani. Beliau malah menjawab begini. Adapun kamu Hajjaj, asabta, yaitu yang telah membuat aku seperti ini. Asabta, menimpakan siapa kamu nih kepadaku. Yang membuat saya luka ini adalah kamu. Nuh, coba tuh. Qala. Lalu Hajjaj dengan pura-pura terperanjat. Maklumlah, acting. Dia biasa main sinetron. Politikus ulu. Tapi tidak semuanya politikus begitu. Ini ketepatan Hajjaj ini. Qala wa kaifa? Nah, bagaimana saya bisa? Kan bukan saya yang melukai. Qala, kata sahabat Abdullah bin Umar. Tapi ini kan atas restu Anda, ucapan Anda, keputusan Anda. Sekarang yang sedang berkuasa di negara ini kan Anda. Kenapa Anda memberi izin, memberi peraturan, memberi peluang untuk orang bawa senjata? Padahal kita tahu dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat Abu Bakar dan seterusnya, Umar, Utsman, Ali, itu tidak pernah memperbolehkan. Allah dan Rasulnya dan para sahabat itu tidak pernah memperbolehkan seorang masuk masjid bawa senjata, apalagi masuk kota Mekah. Khawatir apa? Khawatir, apalagi kalau masuk Masjidil Haram, mengenai kepada sama anak bangsa, mengenai kepada umat Islam, mengenai orang yang sedang sholat, mengenai orang yang sedang tawaf. Akibat peraturan dari Anda, sebagai oknum penguasa, akhirnya kami luka. Pikirkan baik-baik bagaimana dialog sahabat Abdullah bin Umar dengan pejabat, waktu itu oknum pejabat yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hati-hati ketika jadi pejabat. Kita membuat aturan, kita mendiamkan suatu kezaliman, itu dosanya kita yang paling besar. Itu tadi menurut Al-Quran surah An-Nur itu. Demikian juga hadis Bukhari 966. Kenapa? Qala hamaltas silaha fi yaumin lam yakun yuhmalu fi wa adkhaltas silahal haram. Kamu sendiri sekarang buktinya, kamu kan bawa senjata itu pedang. Padahal ke Masjidil Haram. Untuk apa? Kita berantem sama anak bangsa, sama umat Islam. Untuk apa ke masjid kamu bawa senjata? Wa adkhaltas silaha al haram. Dan kamu memperbolehkan orang lain untuk bawa senjata. Walam yakunis silahu yudkhalu al-haram. Padahal dari dulu tidak pernah diperbolehkan orang itu bawa senjata ke masjid. Hadis Bukhari 966, 967.
Dakhala al-Hajjaj ala ibn Umar wa ana indahu. Faqala kaifa huwa? Faqala salihun. Faqala man asabaka? Qala asabani man amara bihamli silahi fi yaumin la yahillu fihi hamluhu. Yakni al-Hajjaj. Hadis Bukhari 967, Fathul Bari ada di juz 2 mulai dari halaman 577. Silahkan bisa dipelajari sampai 580 dari kiri sampai kanan, kiri bawah sampai kanan atas. Ini pelajaran untuk kita semua tentu. Kalau kami hanya sekedar membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sekarang kita kembali dulu kepada materi kita, yaitu Al-Quran Surah Asy-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira biayati rabbih wa man azlamu mimman dzukira biayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil. Walaqad atayna, dan sungguh telah memberikan siapa kami Musa kepada Nabi Musa Alkitab kepada kitab Taurat. Fala takum fi miryah, maka jangan pernah ada siapa kamu fi miryatin dalam suatu keraguan. Miryah min liqa'ih, tentang menerima Al-Quran, menerima Taurat. Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa untuk disampaikan ke umatnya. Allah menitipkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan dan diamalkan oleh umatnya, termasuk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'alnahu hudan li bani Israil, dan Alkitab itu, Taurat itu menjadikan siapa kami kepada Alkitab hudan, ja'alna hudan kepada petunjuk, betul-betul sebagai petunjuk di Bani Israel, bagi Bani Israel. Bani Israel ini sampai nabinya dua, Nabi Musa, Nabi Harun. Karena Bani Israel ini ada yang mengatakan nakal gitu. Dia kalau bertanya bukan untuk diamalkan. Jadi sampai didatengin ulama yang lebih dari satu. Tapi tetap aja nggak sadar-sadar. Tapi ada Bani Israel yang baik-baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang baik ya siapa? Ya Nabi Musa. Nabi Yakub itu, Bani Israel itu kan termasuk Bani anak Israel. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Waja'alna, dan telah menjadikan siapa kami minhum dari mereka Bani Israel a'immatan, ja'alna kepada pemimpin, a'immah. Di antara mereka yang baik-baik oleh Allah dijadikan pemimpin. Yahduna, memberi petunjuk siapa mereka, bi amrina, memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lamma sabaru, setelah sabar siapa mereka. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin, ingin hidupnya baik dunia akhirat, perlu doa, usaha, dan kesabaran. Sabar. Bertahan, sabar. Insya Allah pada waktunya. Karena dunia akan berputar. Sabar, sabar. Wakanu, dan ada siapa mereka bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, Bani Israel itu yukinun, yang dijadikan a'immah itu. Dan kita terus menjaga keyakinan kita. Sadar di saat kita menyampaikan kepada manusia, saat kita berusaha sepertinya pintu tertutup, maka yakinlah kita punya Allah, masih ada Allah, pintu Allah terbuka, rahmat Allah terbuka, kekayaan Allah terbuka. Jangan merasa putus asa. Harus yakin dengan pertolongan Allah.
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu, huwa yaitu rabbak, yafsil. Pada waktunya Allah akan memberikan keputusan dengan serinci-rincinya, dengan sekecil-kecilnya, dengan seadil-adilnya. Bainahum di antara mereka, kapan? Apalagi yaumal qiyamah, saat hukum ditegakkan. Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang segala sesuatu apapun yang mereka waktu di dunia perselisihkan. Kalau bisa jangan banyak berselisih. Tapi kalau harus berselisih, berselisihlah sesuatu hal yang besar, maka carikan solusinya. Tanpa harus bermusuhan. Jadi orang berselisih nggak ada masalah. Sampai anak dengan orang tua berbeda pendapat, nggak ada masalah. Guru dengan murid, murid dengan guru, nggak ada masalah kalau memang harus berselisih berbeda pendapat. Yang penting tidak boleh bermusuh-musuhan, dendam. Kalau perlu bisa mencarikan solusi dan lain sebagainya. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Apakah tidak menjadi petunjuk pelajaran? Bukankah telah memberi petunjuk siapa Allah lahum kepada mereka? Bukankah Allah telah memberikan suatu tamsil? Kam ahlakna, berapa banyak telah menghancurkan, mewafatkan, menghinakan siapa Allah min qablihim, dari generasi-generasi sebelum mereka. Orang baik, Nabi Musa menjadi kenangan baik. Yang namanya Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa, maka dia meninggal, sama-sama meninggal. Yang satu menjadi kenangan yang baik, yang satu menjadi kenangan yang tidak baik. Tinggal kita ini mau ikut siapa? Mau ikut Nabi Musa, mau ikut Fir'aun, mau ikut jejak langkah Nabi Ibrahim, mau ikut Namrud, mau ikut jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Jahal dan Abu Lahab. Semuanya hidup terbatas. Dan mereka alamatnya jelas. Hidup waktu itu kemana, akhir perjalanannya ke surga apa ke neraka, semuanya jelas. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun, dari umat-umat sebelumnya. Yamshuna fi masakinihim. Mereka hidup, mereka berjalan di tempat-tempat mereka. Lalu setelah itu tidak ada, kecil, membesar, ada, lalu lemah, lalu meninggal. Perputaran dunia. Dunia tempat sandiwara. Inna fi dzalika laayah. Sisa umur, jadilah orang baik-baik. Sesungguhnya di dalam hal ini, hal itu, yaitu awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim la ayat. Sesungguhnya yaitu dalam hal itu la ayatin, isimnya apa, beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yasmaun. Mengapa kita tidak berusaha mendengarkan? Lalu setelah itu mengambil pelajaran. Dengarkan dulu, difikirkan baik-baik, lalu diambil hikmahnya. Oleh karena itu di dalam umat Islam itu ada waktunya bekerja, usaha, ada waktunya ke pasar, ada waktunya sholat, ada waktunya tidur, ada waktunya ibadah, ada waktunya istirahat, ada waktunya dengan keluarga. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil jurus. Apakah tidak memperhatikan siapa kalian semua? Mereka anna, bahwasanya Allah, kami nasuku, yaitu mengarahkan. Siapa kami? Allah mengarahkan awan yang mengandung air tadi, oleh Allah diarahkan, dijalankan. Nasukul ma'a, diantarkan oleh Allah ilal ardi, ke bumi. Al jurus, yang kering. Bumi yang kering, yang tandus, oleh Allah dianterin air. Itu bumi, apalagi kita manusia bisa berjalan, bisa berusaha, bisa berdoa. Kok tidak yakin dengan bantuan Allah? Berusahalah, berdoalah. Pasti oleh Allah diantar bagian kita. Cuma berusaha. Kalau nggak berusaha, ya kalau yang datang barang baik, kalau kurang baik, anna nasukul ma'il ard. Tidak hanya diantar itu, digiring dengan sebanyak-banyaknya. Fanukhriju bihi, maka mengeluarkan, menumbuhkan siapa kami Allah bihi, dengan air, zara'an, kepada tanaman. Ta'kulu, memakan siapa kalian, sehingga bisa memakan minhu dari zar'an, minhu dari zar'an,
an'amuhum, apa hewan-hewan ternak kalian, wa anfusuhum, dan diri mereka, afala yubsirun, apakah tidak bisa memperhatikan sama mereka. Kalau pertama tadi afala yasmaun, apakah tidak bisa mendengarkan yang baik-baik? Lalu ayat berikutnya afala yubsirun, apakah tidak bisa melihat dengan pandangan yang tulus, yang melahirkan, mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak pernah main-main menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Lalu mereka berkata, mata hadzal fathu? Kapan kiamat? Kapan kematian? Kapan kemenangan? In kuntum shadiqin. Jika kalian itu benar. Jangan buru-buru. Kalau bisa kita minta panjang umur. Biar kita bisa berzikir, beramal, membantu orang lain. Kul yaumal fathi, ingat bahwa kemenangan, kiamat, kematian, segala macam, pertolongan dari Allah, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Saat datang kematian, saat kemenangan sudah diberikan oleh Allah kepada umat Islam, maka saat kematian telah akan tiba, tidak akan pernah bermanfaat. Alladzina kafaru, kepada orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah, imanuhum, apa iman mereka. Ini pelajaran supaya kita, karena kita nggak tahu kapan kita mau wafat, selalu menjadi orang baik. Agar kita tidak merugikan orang lain. Ketika dalam keadaan akhir dari perjalanan hidup kita, kita bertobat, kita beriman, sudah tertutup pintu. Ketika yuwarwir, ketika nafas sudah di tenggorokan. Selagi kita belum pensiun, maka usahakan kita berjuang untuk membantu kebaikan orang lain. Jangan sebaliknya, selagi kita berkuasa, maka kita melakukan suatu fitnah dan kezaliman kepada sama anak bangsa, apalagi kepada umat Islam, apalagi kepada ulama yang baik-baik, yang tulus. Mereka itu tidak akan pernah sedikit pun di hatinya untuk mencelakakan, merugikan orang lain. Apalagi seorang ulama. Yang ada di hatinya itu adalah perasaan kasihan dan sayang kepada kita semua. Oleh karena itu dia akan menyampaikan kalimat apa adanya demi untuk menyadarkan kita semua. Meskipun resikonya beliau itu dengan caranya masing-masing, beliau ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, ada yang karena nasihatnya justru mendapatkan bulian, tahanan, bahkan pengusiran dan pembunuhan. Oleh karena itu, mari di sisa umur, jadilah kita ini saudara yang baik, orang tua yang baik, pemimpin yang baik, sehingga kita bisa mengayomi, melindungi semua anak kita, saudara kita, sesama anak bangsa. Kita bisa melindungi semua rakyat kita. Apapun partainya, apapun perbedaannya, madhabnya, kelompoknya, pilihannya, agamanya bahkan perlu kita lindungi semuanya. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Kalau sudah tiba waktunya, nggak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita semua, farid. Maka berpalinglah siapa engkau Nabi, anhum, dari segala tipu daya kafirin, wantadhir, karena mereka selalu menunggu meninggalnya Nabi, wantadir, menunggulah siapa? Kita semua. Nabi dan kita semua umat Islam, innahum, mereka sama kok, muntadirun. Mereka yang ditunggu nggak ada lain kecuali kematian. Kita akan mati, mereka akan mati. Tinggal mereka mati dalam keadaan apa? Kita wafat dalam keadaan apa? Oleh karena itu ada doa. Mudah-mudahan kita ini, Allahumma ja'al qabrahum raudhatam mir riyadil jinan wala taj'alhu lahum hufratam min hufarin niran. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, dan kuburan kita termasuk raudhah min riyadil jannah. Lalu ada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala
dan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyaklah berzikir di sisa umur, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah, nanti di bulan Ramadan, demikian juga Idul Fitri, Idul Adha. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumat ini menurut sahabat Ibnu Abbas, ayyamul ashri, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, wal ayyam al ma'dudat ayyamut tasyrik. Jadi banyak berzikir, banyak berbagi, banyak bertakbir. Ada pertanyaan, mengapa ketika Idul Fitri, Idul Adha, kita dianjurkan oleh Allah banyak bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Macam-macam itu redaksinya, riwayatnya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi menganjurkan agar kita banyak bertakbir, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, karena Allah menganjurkan berbagi. Idul Adha Allah menganjurkan memotong hewan untuk dibagi. Coba. Oleh karena itu, karena Allah Maha Besar, Allah memerintahkan agar kita membagi. Andai saja kita adalah orang yang besar, punya uang banyak, punya jabatan tinggi, maka mungkin kita semakin sombong. Tapi Allah sebaliknya. Allah ini maha besar. Buktinya Allah maha besar, Allah mempraktekkan, mencontohkan, dan Allah memerintahkan untuk kita berbagi. Dengan Idul Adha diperintahkan untuk memotong hewan, lalu dibagi-bagi. Waktu Idul Fitri kita diperintahkan sebelumnya untuk menunaikan zakat, untuk berbagi. Itu yang dimaksud Al-Ghani Al-Mughni. Allah itu kaya karena setiap orang yang dekat kepada Allah dibuat kaya. Allahu Akbar. Allah itu maha besar karena setiap orang yang dekat kepada Allah oleh Allah dibesarkan. Masya Allah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri. Yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima wa kabbara Muhammad ibnu Aliin khalfan nafilah. Dulu menurut sahabat Ibnu Umar, demikian juga sahabat Abu Hurairah, beliau ini malah mempraktekkan. Keluar beliau ke mana-mana di tempat orang, banyak orang, termasuk ke pasar, ila suq, di hari ke-10. Jadi bertakbir dan mengajak orang bertakbir. Itu di antara fungsi takbir tadi sudah dijelaskan. Berbicara tentang pasar, nabi-nabi sebelumnya banyak yang kalau ibadah itu di tempat tertentu. Beda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beribadah tempatnya di mana saja, bahkan di pasar. Jadi masjid itu mesti ada pasar di sekitar masjid itu. Di lorong-lorong mau menuju ke masjid, itu mesti ada pasar. Coba bagi orang yang rumahnya dekat masjid, di jalan-jalan itu buatlah pasar dalam pengertian berjualan. Apalah yang kira-kira bisa dijual. Sehingga ketika orang berangkat dan pulang dari masjid, beliau bisa berbelanja kebutuhannya. Tentu kalau sudah mau masuk waktu sholat,
Misal 15 menit atau 5 menit itu ditutup. Seperti di Mekah dan Madinah. Coba lihat di Mekah, Madinah itu. Pasar kan di sekitarnya. Karena agar ekonominya, umat Islam itu kan terdiri dari, ya kita tahu manusia itu bukan malaikat. Dia butuh makan, butuh minum, memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah Islam. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum biba'd lahuddimat sawami. Orang dulu ibadahnya itu di sawami. Itu para ruhban dari Nasara. Tokoh-tokoh ulamanya orang Nasara. Wabia tempat ibadahnya di sawami. Bia itu tempat ibadahnya orang Nasara yang umum. Salawat itu tempat ibadahnya orang-orang Yahud, termasuk orang Buddha, Hindu. Wa masajid, nah itu tempat ibadahnya umat Islam. Apa perbedaan sawami, bia, salawat, dan masajid? Bedanya tadi itu. Kalau mereka di tempat tertentu tidak ada keramaian pasar. Tapi kalau masajid, Nabi mengajarkan supaya wa mimma razaqnahum yunfikun, agar kita bisa berinfak, maka ekonomi harus berjalan. Oleh karena itu, dari zaman dulu Nabi itu orangnya pedagang. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Dan kita tahu orang Arab semua suka berdagang. Dan Mekah dan Madinah dari dulu sudah ada pasar di dekat masjid. Yang nggak boleh itu kalau kita di dalam masjid berisik membicarakan tentang pasar. Tapi kalau di situ berbicara dengan sopan santun yang baik tentang ekonomi umat supaya maju, memang itu Al-Qur'an. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kan imamnya membaca. Waktu jadi imam, imamnya baca Al-Qur'an. Itu kan tentang ekonomi, tentang bisnis. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang nggak boleh kebatilan-kebatilan yang ada di pasar dipindahkan ke dalam masjid. Definisi masjid itu pas kita tempat sholat itu. Kalau atasnya atau bawahnya atau kanan kirinya itu bukan bisa dikatakan bukan masjid. Contohnya apa? Di mall, mall itu kan di atasnya itu banyak orang berjualan, di bawah ada masjid atau sebaliknya, di atas ada masjid, di bawah ada mall. Itu satu sisi seperti itu. Atau di sekitarnya. Jadi bagaimana kita, apalagi di zaman COVID seperti ini, masjid hidup, ekonomi juga hidup. Itu bedanya sawami, biya, salawat, wa masajid. Yudhkaru fi hasmullahi katsira. Al-Hajj ayat 40. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini doanya orang kalau ingin punya keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mudah-mudahan kami punya keturunan yang thayyibah. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar dan maha menerima doa. Ali Imran 38. Yang ingin dibahas, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria kalau sholat di mihrab. Beda mihrab dengan masjid. Mihrab nggak ada pasar. Tempat sholat khusus. Ali Imran 39. Maryam ayat yang ke-11. Wahal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrabah. Ini juga Nabi Daud. Nabi Daud ibadahnya di mihrab. Surah Shad ayat 21. Lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang terkenal dengan kekuasaan dan kekayaannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Beliau beribadah di tempat di gedung-gedung yang tinggi. Ini terkenal orang yang punya jabatan tinggi, banyak uang. Nabi Sulaiman di mihrab. Tapi mihrabnya gedungnya tinggi, berasi lagi. Luar biasa. Kalau sekarang kan ada itu gedung yang tinggi seperti Buruj, itu Al-Buruj. Ada juga Zamzam Tower itu.
Itu surah Saba ayat 13. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Nabi Sulaiman sambil ibadah, sambil memegang tongkatnya, sambil berdiri, sambil mengawasi pekerjanya, sambil ngurusin ekonomi, sambil mengajari orang tentang masalah ekonomi. Surah Saba ayat 14. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Furqan, surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Nabi itu pergi ke pasar. Nabi habis sholat Jum'ah, coba cek di dalam semua tafsir, termasuk di tafsir As-Sabuni. Ketika menceritakan tentang Al-Quran surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, itu coba cek itu. Nabi itu habis sholat Jum'ah. Nah, sebelum sholat Jum'ah di offin dulu beberapa menit, orang berdagang istirahat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah maka fas'au. Oleh karena itu di Mekah di Madinah itu biasanya toko kan ditutup tuh. Lalu berkembang untuk negara yang lain atau yang jauh dari masjid, maka hanya perempuan yang atau tutup ya, kalau biasanya orang Arab itu yang jaga laki semua. Kalau yang jaga di pasar itu perempuan semua, mungkin masih memungkinkan pendapat ya, ijtihad beda nih. Perempuan yang laki di masjid semua misal. Kembali lagi, toko tutup 15 menit atau berapa menit kayak Mekah Madinah, lalu sholat Jum'ah. Habis sholat Jum'ah, Nabi itu pergi ke pasar. Kenapa Nabi ke pasar? Nabi ngecek tentang dagang, tentang kerapian, tentang di situ tidak ada khida, tidak ada khasarat, tidak ada penipuan, tidak ada saling merugikan. Sudah perdagangan itu jujur semua, baik dari segi barangnya, akadnya, segala macam rapi, baru Nabi balik lagi. Balik lagi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Jum'ah itu. Coba cek dah. Jadi Nabi seperti itu. Lalu ada orang, mohon maaf ya, orang wallahu a'lam, teman-teman salafi, ada yang kalau habis sholat Jum'ah dia ke pasar, muter, baru ke masjid sholat Jum'ah. Begitu ditanya, kenapa? Karena Nabi dulu seperti itu. Lah beda lah, Nabi dulu kan meriksa orang yang berdagang, kita kan bukan meriksa, malah nanti kita begitu ke pasar kepancing untuk beli ini, lupa kita balik lagi untuk sholat sunnah. Tapi terserahlah, itu perbedaan pendapat. Jadi kembali lagi bahwa Nabi itu tidak pernah menjauhkan atau membedakan, artinya ya tidak terlalu dekat sih, tapi dalam pengertian tidak pernah melupakan urusan bahwa umat Islam harus menguasai ekonomi. Nabi Yusuf menguasai ekonomi. Qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Nabi ke pasar. Nabi mengembangkan masalah pasar. Al-Furqan 7. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Aswaq itu supermarket, bukan hanya pasar kecil. Pasar besar. Pusat grosir itu. Aswaq itu. Jama' Al-Furqan ayat 7 dan ayat 20. Jadi kembali lagi, yaitu hadis Bukhari 969. Menurut sahabat Ibn Abbas, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Nabi bersabda, katanya sahabat Abbas, kata sahabat Ibn Abbas, mal amalu fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hadhihi. Qalu walal jihadu, qala walal jihadu illa rajulun kharaja. Nabi bersabda, sabda beliau, tidak ada amal di waktu hari-hari yang ke-10 di Idul Adha itu afdala yang lebih utama minal amali fi hadhihi. Tidak ada yang lebih utama dari apa? Termasuk bagaimana dengan jihad Nabi? Tidak. Jihad juga tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun, kecuali maksudnya bukan hitam di atas putih ya. Tentu jihad itu kan tentang nyawa.
Nggak ada yang lebih tinggi dari masalah pengorbanan nyawa. Ini kalau hadis seperti ini nih maksudnya Nabi sangat menganjurkan bagi orang yang mampu berkorban, berbagi. Biasakan kita berkorban, berbagi menurut kemampuan. Illa rojulun, kecuali seseorang yang pahalanya ini eh, sama dengan orang jihad. Khoroja, kecuali orang yang keluar, siapa rojul, yukhotiru, menyerang, melawan musuh, membela diri, binafsi, dengan dirinya rojul, wa malihi, dan harta. Berjuang dengan jiwa dan raga, falam yarji, maka tidak pulang siapa dia, rojul, bisyai'in, dengan sesuatu, wafat. Kecuali orang yang berjuang lalu dia wafat syahid, maka tentu pahalanya nggak bisa dikalahkan. Tapi selain syahid seperti itu, maka pahala orang berkorban itu luar biasa. Dan orang berkorban itu sebenarnya tidak hanya lebaran saja, karena orang butuh makan itu setiap hari. Nah, apalagi waktu Idul Adha, kalau mampu. Jadi tidak hanya sekali orang berkorban itu. Oleh karena itu, ini 969 Bukhari di dalam uh, yang riwayat yang lain, cerita yang lain, ungkapan yang lain, ada ungkapan begini, al-ajju wasyajju. Al-ajju itu raf'us saut bit talbiyah. Jadi kita baca talbiyah. Nah, talbiyah kalau di Mekah. Kalau di kita kan bertakbir waktu Aid itu. Nah, termasuk di kalau di sana di Mina dia baca sama dengan waktu ihram. Eh, Ketika beliau sudah niat ihram haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu labbaik. Hajjan, kadang-kadang membaca labbaik umrah, umrotan. Kalau hajjan itu domirnya pakai bihi, kalau umrotan biha. Jadi labbaika bihi hajjan, labbaika biha umrotan, dan lain sebagainya. Dan itu juga sebagai dalil bahwa niat itu boleh diucapkan, boleh tidak, dikiaskan seperti itu. Boleh niat itu di hati saja, boleh itu dilafatkan sebelumnya. Toh sebelumnya itu kan belum sholat. Orang belum sholat jangankan niat, main HP juga boleh. Tapi masa iya mau sholat masih main HP? Tapi kan boleh matiin HP kan? Jadi sudahlah, kita itu selama sama-sama berijtihad, punya dalil, jangan ributlah. Jadi kembali lagi seperti tadi, orang mungkin beda pendapat tentang masalah membicarakan masalah ekonomi di masjid. Padahal kita tahu, coba lihat ya, doa ketika masuk masjid itu apa? Di antaranya adalah Allahumma ftahli abwa barahmati. Ya Allah, bukalah pintu kasih sayangmu, nikmat dan pahalamu, ampunanmu. Itu. Itu kalau masuk masjid minta ampunan, minta pahala. Tapi coba lihat kalau doa pas keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya minta kepadamu ya Allah min fadlik. Fadlik itu apa? Fadlik itu minta harta. Minta kedudukan yang tinggi. Fadlik itu ada rumah sakit, ada ruko, ada mobil, ada mall, ada rizki, ada pasar, ada uang yang banyak. Min fadlik. Jadi kalau masuk, Allahumma ftahli abwa barahmatik. Lalu kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar langsung pikirannya bagaimana menguasai uang dan jabatan dengan cara yang halal, barang dan uang jabatan yang halal, agar kita bisa membantu orang lain. Paling tidak kita tidak tergantung hidup kita kepada orang lain. Nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat.
ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kajian kita ini juga berangkat dari Al-Hajj 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, Al-Baqarah 203. Demikian juga itu istilah itu kan ada yaumut tasyrik itu sebelumnya ada yaumut tarwiyah, ada yaumi arafah, tentang itu cerita tentang Nabi Ibrahim berpikir apa betul ini dari Allah, lalu setelah itu mengenal dan mengetahui. Lalu kalau ada ungkapan begini, Siti Aisyah pernah menyampaikan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman al-ashraqatu lihtimali ay yakuna dzalika likaunihi kana yatrukul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala khasyata ay yufrada ala ummatihi kama rawahu sahihan min hadits Aisyah. Bagi orang yang haji biasanya itu kalau di situ di waktu di Arafah itu tidak puasa agar beliau konsentrasi doa ibadah. Kalau yang di luar itu disunahkan untuk berpuasa agar kita merasakan persis sama apa yang dirasakan saudara kita. Jadi mulai dari Ramadan kita sudah disuruh berbagi dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, saudara kita, dan agar semua penyakit-penyakit yang ada di dalam perut kita itu panas Ramadan akhirnya menjadi kering dan sehat kembali. Lalu hadis berikutnya 970-971 ini termasuk sebelumnya hatta tatajja minni takbiran kan yulabbi al-mulabbi la yunkaru alaih wa yukabbirul mukabbir fala yunkaru alaih. Kunna nu'maru an nakhruja yaumal aid nukhrijal bikra min hidriha hatta nukhrijal hayyad fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuqratahu. Jadi silahkan pergunakan waktu sebaik-baiknya mulai dari Ramadan sampai Idul Fitri, Idul Adha, sisa umur. Kalau masalah takbir itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu Fathul Bari juz 2 halaman 587. Di sebelah kiri itu, di tengah itu. Jadi lalu Nabi waktu itu pakai sutroh karena Nabi bukan di masjid waktu itu karena di Madinah, tapi pernah Nabi juga di masjid karena hujan, itu Bukhari 972-973. Dan ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya berapa hari dari saat ini 974, dan Nabi sholat waktu itu di Baqi. Jadi kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum adha ila al-Baqi fa shalla rak'atain thumma aqbala alaina biwajhihi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.